Shalom, ketemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 7 dengan materi Allah memelihara ciptaannya. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Shalom Ibu. Selamat pagi Ibu Linda, Shalom juga Ibu. Materi kita dalam pertemuan hari ini dengan topik Allah memelihara ciptaannya. Dengan bahan Alkitab dari kitab Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 104 ayat 24 sampai 30, Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Indikator pencapaian kompetensi dari materi kita hari ini. Yang pertama, mengakui bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk merusaknya. Menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Ketiga, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Keempat, menulis refleksi mengenai Allah memelihara alam. Terakhir, merancang kegiatan memelihara alam. Hampir semua manusia mempunyai pengalaman dalam memelihara hewan maupun tumbuhan, kecuali mereka yang tinggal di rumah tanpa halaman dan amat terbatas ruang geraknya. Nah, sekarang Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk bercerita tentang pengalaman kamu saat memelihara hewan dan tumbuhan. Saya memelihara tumbuhan dengan menyiram setiap hari, memberi pupuk secara teratur juga mencabut rumput yang mengganggunya. Jika hewan peliharaan sakit, saya sangat sedih. Saya coba mengobatinya dengan membawa ke dokter hewan untuk dirawat, karena saya begitu sayang. Melalui cerita kamu tadi, di sini menunjukkan bahwa manusia saja peduli pada apa yang dia pelihara, padahal manusia tidak menciptakannya. Apalagi Allah Sang Pencipta. Ia menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan, serta memelihara semua ciptaannya. Sejarah manusia dan alam tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ia menciptakan dan ia memelihara, bahkan juga menyelamatkan. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Allah terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Ia adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang terus sepanjang masa. Sejak semula ketika menciptakan alam semesta dan segala makhluk yang ada di dalamnya, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Segalanya diciptakan untuk saling mengisi dan saling menopang. Ia menciptakan lautan, daratan, sungai, kemudian baru tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat-tempat itu. Jadi Allah menyediakan wadah untuk bertumbuh, barulah makhluknya. Ia juga memelihara semua yang diciptakannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Ia mencari dan menyelamatkan mereka. Beberapa bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan kehidupannya untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Allah menugaskan manusia untuk merawat, menjaga, serta memelihara alam. Namun manusia memberontak dan melawan Allah. Bukti yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi Allah juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh dalam bahtera. Allah meminta Nuh membawa hewan berpasangan supaya hewan-hewan itu tidak punah. Bukti yang ketiga, sampai masa kini kita dapat saksikan meskipun ada bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut.
Namun kenyataan ini bukanlah alasan bagi manusia untuk terus merusak kehidupan sesama manusia dan alam lingkungan hidup. Justru kenyataan ini mendorong manusia untuk lebih menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjaga kehidupan baik alam maupun manusia itu sendiri. Ada 3 aspek dalam pemeliharaan Allah. Pertama, pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, tertulis pada Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan juga oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Aspek kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbarui janjinya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Aspek yang ketiga, pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Allah juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya. Allah selalu ada dan berbuat dalam segala hal. Tidak pernah Allah tidak ada. Hal itu juga ditegaskan oleh Musa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 1-2. Dengan kata lain, Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas sebelum menciptakan alam yang terbatas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang terlebih dulu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Allah menciptakan manusia, memelihara, serta menyelamatkannya. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah tetap memelihara makhluk ciptaannya. Kesimpulan materi kita hari ini, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran agama Kristen kelas 7 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.